Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrembang RKPD tahun 2022 tingkat Kecamatan Angkinang secara virtual dari ruang Media Center, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 3 Februari 2021. Sebanyak 22 usulan yang didapat dari hasil Pramusrembang akan kembali dibahas pada gelaran Musrembang kali ini untuk diselaraskan dengan kebijakan pemerintah. Musrembang yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas. Musrembang tingkat kecamatan merupakan tahapan musrembang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrembang pada tingkat desa, yakni dilaksanakan di 11 desa di Kecamatan Angkinang. Musrembang kecamatan hari ini dihadiri oleh para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Adapun dalam musrembang kecamatan ini telah disusun skala prioritas untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah di tingkat desa. Dapat kami informasikan bahwa total usulan secara keseluruhan yang termuat dalam usulan daftar panjang Kecamatan Angkinang berjumlah 69 usulan dari 11 desa di Kecamatan Angkinang. Selanjutnya pada pelaksanaan Pramusrembang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 yang bertempat di Aula Kecamatan Angkinang telah mengerucut menjadi 22 usulan yang termuat dalam usulan daftar pending Kecamatan Angkinang. Dengan harapan usulan-usulan yang disampaikan hari ini dapat diakomodir dengan ketersediaan dan kemampuan anggaran yang ada dan selaras dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami atas nama masyarakat Kecamatan Angkinang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD, anggota DPRD, dan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah mengakomodir dan merespon usulan-usulan kami sehingga terlaksana pembangunan di tahun sebelumnya dan di tahun 2021 ini. Baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik serta bantuan-bantuan sosial di wilayah Kecamatan Angkinang. Melalui gelaran Musrembang ini diharapkan tidak hanya untuk membahas pembangunan infrastruktur, tetapi juga membahas indikator makro pembangunan daerah, seperti menurunkan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih kepada PLT Camat Angkinang yang hari ini bisa melaksanakan Musrembang RKPD tahun 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Memang Musrembang tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita bisa bersilaturahmi langsung secara tatap muka, namun kali ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, mengharuskan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Pertama, membatasi jumlah yang tatap muka. Yang kedua, tentu semua persyaratan protokol kesehatan harus kita patuhi.
Karena secara angka kita masih bersifat dinamis ya. Hari ini 28 warga kita yang masih dirawat, baik di Rumah Sakit Hasan Basri, Rumah Sakit Daya Sejahtera Negara, maupun yang di karantina khusus. Tentu kita berharap tidak ada lagi peningkatan kasus positif, dan semua itu sangat tergantung dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan vaksin ya, baik secara simbolis di Pemda maupun di semua puskesmas. Ini sebuah proses ikhtiar kita untuk memberikan daya tahan individual dengan vaksin, sehingga pada saat nanti juga masyarakat secara keseluruhan juga mendapatkan vaksin. Mudah-mudahan dengan cara ini kita juga bisa mengatasi atau mencegah penyebaran COVID-19. Terus sekalian, dari laporan Pak Camat sudah ada daftar pendek ya, ada 22 daftar pendek kita. Nanti silakan didiskusikan formatnya bagaimana, tapi terus saya tidak jauh-jauhnya mengingatkan bahwa Musrembang adalah forum untuk mempertemukan antara aspirasi masyarakat yang digali dengan Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan. Nanti ada lagi pokok pikiran dari mitra kerja kita DPRD. Nanti akan diolah menjadi kebijakan kabupaten yang tertuang dalam RKPD. Pak Camat sudah mengingatkan kepada kita semua, apapun yang kita usulkan itu harus dalam koridor payung RPJMD, yang dimana RPJMD adalah buah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Di samping itu juga, sejauh mana kita bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, tentu sangat ditentukan juga kemampuan keuangan daerah kita. Kami juga sering mengingatkan bahwa keuangan daerah kita, APBD kita itu hampir 95%, 20% itu dana transfer dari pemerintah pusat. Apabila keuangan pemerintah pusat bagus, itu transfernya juga bisa berjalan dengan baik. Tapi bila kemampuan keuangan pusat juga terbatas, itu transfer juga bisa terbatas. Ini bisa kita rasakan pada tahun 2021, kita sudah menyusun APBD dengan sangat cermat, dengan sangat baik. Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif di tengah berjalan, kita mendapat arahan dari pusat untuk melakukan refocusing untuk anggaran 2021 yang diarahkan untuk penanganan COVID-19. Bapak-Ibu sekalian, COVID ini belum tentu kapan selesainya, sehingga semua kita masih tetap memprioritaskan penggunaan anggaran baik 2021 maupun 2022 yang akan datang pada 3 penekanan. Pertama, bidang kesehatan penanganan COVID-19, yang kedua masalah ekonomi, dan yang ketiga masalah bantuan sosial. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita juga selain COVID, kita rasakan sudah hampir setahun, nanti bulan Maret, beberapa waktu yang lalu kita juga telah menerima curahan air hujan yang sangat lebat, sehingga beberapa daerah kita ada yang tergenang. Saya tahu bahwa Angkinang ini daerah potensi pertanian, sehingga kami berharap kalau ada lahan pertanian kita pada kemarin semai dan lain-lain yang kena terendam air itu menyebabkan mati dan tidak bisa lagi tumbuh, itu tolong datanya segera dikomunikasikan oleh kelompok tani dengan Balai Penyuluh Kecamatan. Ini sesuai dengan janji Menteri Pertanian, mungkin akan diberikan bibit untuk bisa menanam kembali. Jadi kita harapkan ada data-data yang segera disampaikan untuk kita usulkan ke pusat agar pertanian kita khususnya di Angkinang bisa berlangsung lagi ke depan pasca kita beberapa tergenang air. Karena kami secara kebijakan Angkinang telah Gelangsat ini akan pertahankan di lumbung pangan kita. Bagaimanapun juga kita harus mengawal agar pangan tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berkaitan dengan kebencanaan ini, kami sudah sepakat dengan para kepala desa bagi daerah-daerah yang rawan bencana mulai tahun 2021 sampai 2022 dan seterusnya, dana yang ada di desa itu bisa dialokasikan untuk tanggap darurat bencana. Tapi mungkin tidak semua desa, tetapi desa-desa yang berpotensi untuk terkena bencana, banjir, longsor, dan lain-lain. Kenapa dianggarkan di desa?
agar pada saat kesempatan pertama terjadi bencana itu sudah ditangani desa, tidak harus menunggu kabupaten. Jadi desa sudah bisa melakukan langkah-langkah penanganan bencana sesuai dengan kearifan dan kondisi desa. Tidak harus sama, tidak harus buka dapur umum semua, tidak, tetapi ini sangat tergantung kepada kondisi desa. Dan dana itu dana disediakan, apabila tidak terjadi bencana, berarti dananya tidak kita gunakan. Mudah-mudahan ini bisa kita siapkan, meskipun kita terus berdoa bencana tidak terjadi, tetapi saat ini terjadi juga, dalam langkah pertama itu adalah kewenangan desa untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan-persoalan yang mendesak karena bencana. Mudah-mudahan dengan cara ini upaya-upaya pendekatan pelayanan ke masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi pada hari-hari berikutnya mungkin kabupaten yang akan menangani persoalan-persoalan. Tidak saja Musrembang membahas hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan indikator makro kita. Pertama, bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua, bagaimana kita menekan angka pengangguran. Yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan secara sistematis indeks pembangunan manusia kita. Ini hal-hal yang harus kita lakukan, sehingga pesan kami sekali lagi, Musrembang atau kegiatan-kegiatan berikut tidak hanya kita bicara fokus infrastruktur, tapi bagaimana juga hal-hal yang non-fisik ini menjadi perhatian kita semua. Mari manfaatkan waktu yang ada untuk bisa berembuk, bisa memilih lagi mana skala prioritas yang diusulkan Kecamatan Angkinang. Tim Liputan HSS TV melaporkan.